kedua ini kita sampai pada poin yang kedua. Coba dilihat di halaman yang ke-10 itu. Halaman yang ke-10. Thaniyan, yang kedua. At-tauhidu al-ilmiyu al-i'tiqadiyu, yaitu tauhid yang berhubungan dengan ilmi, al-i'tiqadi yang berhubungan dengan i'tiqad, dalam artian bahasanya adalah berhubungan dengan tauhid, baik itu rububiyah, ya kan, asma wa sifat, ya, dan rukun iman itu sendiri, ya. Karena nanti tentang uluhiyah akan disebutkan pada poin yang ketiga, yaitu tauhid al-iradi, ya, ini yang ketiga, al-iradi at-talabi. Jadi yang kedua yaitu at-tauhid al-ilmi al-i'tiqadi yang berhubungan dengan tauhid al-rububiyah dan asma wa sifat serta rukun iman. Ikhwati azakumullah, ikhwati wa akhwati azakumullah, disebutkan poin yang pertama, al-aslu fi asma'illahi wa sifatihi, tentang dasar tentang masalah asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang asma Allah dan sifat-sifatnya? Disebutkan oleh Syekh hafizanallah wa iyyahu, itsbatu ma athbatahu Allah li nafsihi أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا نفي، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. Kata beliau, dasar tentang masalah asma wa sifat, tentang asma Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah, walillahil asmaul husna, ya, fad'uhu biha. Ya, kata Allah SWT bahwasanya Allah taala mempunyai nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah taala mempunyai nama-nama yang terbaik, nama-nama yang paling baik, ya. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Ya. Kemudian Allah SWT menyebutkan wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang salah menamakan, salah mengartikan dalam nama-nama Allah. Sayajzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka perbuat. Jadi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang asma Allah dan sifat-sifatnya, yaitu itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsihi, menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, atau atsbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, untuk nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya. Jadi menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ya, atau menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama tersebut dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tamthilin wala takyifin, tanpa mentamthil. Tamthil itu adalah isbatul misli lisyai', yaitu menetapkan, menyamakan, ada kesamaan dengan yang lainnya.
Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW min ghairi tamtsil, tanpa menyamakan. Ya, tanpa tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala takyifin, dan tidak boleh mentakyif, menanyakan bagaimana. Tidak boleh. Ya. Menanyakan bahwasanya bentuknya Allah itu semacam ini, bentuknya tangan Allah semacam ini, bentuknya wajah Allah semacam ini, ya, tidak boleh. Menanyakan semacam itu tidak boleh. Atau memberikan penjelasan tentang hal itu, tentang hai Allah, bentuk Allah, tidak boleh. Min ghairi takyifin. Kalau Allah SWT menyatakan, misalkan, ya, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya tangan, yadun ya tangan, tidak boleh menjelaskan bagaimana tangan Allah, menanyakan bagaimana tidak boleh. Tapi kita yakini bahwasanya Allah mempunyai tangan, tapi tidak sama dengan tangannya makhluknya. Dan jangan membayangkan bagaimana tangan Allah, jangan membayangkan. Min ghairi takyifin. Tapi kita yakin bahwasanya Allah mempunyai tangan. Min ghairi takyifin. Ya, tanpa mentakyif. Jangan menanyakan bagaimana. Takyif dari kata-kata kaifa. Takyif, membagaimanakan. Jangan tanya bagaimana. Tapi yakini bahwasanya Allah itu mempunyai tangan, mempunyai wajah, ya, mempunyai kaki, ya, dan seterusnya. Min ghairi takyifin. Wa nafyi ma nafahu Allah an nafsihi, dan menafikan Ahlus Sunnah itu juga menafikan apa yang telah dinafikan oleh Allah untuk dirinya. Au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang telah dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif. Apa itu tahrif? Tahrif itu adalah taghyirun nas lafdan au ma'nan, yaitu merubah nas lafadznya atau maknanya. Namanya tahrif. Dalam bahasa kerennya mendistorsi, menyelewengkan, mengalihkan, merubah nas, baik itu lafadznya atau maknanya. Tatkala Allah SWT berfirman misalkan Ar-Rahman wa ala arsyistawa dalam surat Thaha ayat yang kelima, Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Ya. Istawa diartikan apa? Istaula. Ya, ini namanya tahrif. Ya. Tahrif ini namanya mendistorsi, merubah nas aslinya. Istaula dengan istawa dalam ayat itu tidak sama. Istawa, ya, menurut ulama ussalaf, yaitu mempunyai arti istaqarra. Ya. Wa sa'ada. Ya. Meninggi, wartafa, dan tinggi. Ala, tinggi juga. Wastaqar, menetap. Ya. Istawa dalam ayat tadi itu Ar-Rahmanu ala arsyistawa, bahwasanya Allah di atas arsy. Jangan diartikan istawa dengan istaula. Tidak boleh. Ini namanya tahrif. Ini namanya apa? Taghyirul makna, merubah makna. Karena istawa dengan istaula tidak sama. Istaula itu menguasai. Ya. Menguasai. Istawa dengan istaula tidak sama. Ya. Tidak sama.
Jadi tatkala ada orang yang mengatakan istawa diartikan istaula, itu berarti sudah mentahrif dia. Ahlussunnah tidak boleh, mentahrif tidak boleh. Istawa ya istawa. Allah Subhanahu wa taala mensifat untuk dirinya bahwasanya Allah telah bersemayam di atas arsy-Nya. Bersemayam sudah. Jangan diartikan dengan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang zatnya daripada kita. Ya, kalau kita meraba dengan istaula, antum a'lamu amillah, apakah kamu lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Anda mengatakan istawa diartikan dengan istaula. Antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ikhwati azzakumullah. Ya. Jadi min ghairi tahrifin, tanpa mendistorsi, tanpa merubah baik itu lafadznya maupun nasnya, maknanya. Ya, seperti contoh tadi itu. Ya, istaula atau istawa diartikan istaula. Mereka mengatakan itu takwil. Ya, mereka itu mengatakan takwil, ya, tidak mengatakan tahrif. Kenapa? Agar diterima tafsirannya. Ya, agar diterima, karena memang takwil ada yang mahmud, yang bisa diterima. Hatta al-Imam At-Tabari juga dalam tafsirnya, al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya, wa ta'wilu hadhil ayah kada wa kada. Takwil ayat ini, takwil maksud beliau ya, tafsir. Ya. Jadi mereka menggunakan istilah takwil agar diterima. Wa illa hakikatnya itu adalah tahrif, merubah lafaz dan merubah makna. Itu tidak boleh. Ya, istawa ya istawa. Yadullahi fawqa aydihim, ya tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan diartikan dengan yad di sini adalah kudrah, al-quwwah, ya, kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Tidak boleh. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, sudah. Ya. Nassan, kita beribadah kepada Allah SWT semacam itu, ya sudah semacam itu. Karena Allah SWT mensifati dirinya semacam itu. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, bal yadahu mabsutatan, tetapi tangan Allah, kedua tangan Allah terbuka. Ya, kedua tangan, jangan diartikan yang lainnya. Jangan diartikan dengan kekuasaan. Yadun lain dengan kekuasaan. Yadun ya tangan, tapi yang jelas tidak sama tangannya makhluk dengan al-khaliq. Ya. Oleh karena di sini disebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Selain tahrif, ya, wala ta'til, dan tidak boleh mentaktil. Apa itu ta'til? At-ta'til adamu itsbatis sifat atau itsbati ba'dihha wa nafyil baqi. Artinya ta'til itu adalah meniadakan sifat-sifat Allah. Ya, meniadakan sifat Allah, menafikan sifat-sifat Allah, atau menafikan sebagian, ya, sifat-sifat Allah. Menetapkan dan sebagian lain dinafikan. Ini namanya taktil. Ya, tidak boleh semacam itu. Ahli sunnah, ya, menjauhi dari tahrif, taktil, tamthil, dan takyif. 4 hal ini tidak boleh untuk nama Allah dan sifat Allah. Dasarnya tadi itu, ya, dalam surah Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, ya. Jadi ayat yang pertama, potongan yang pertama adalah yakni rad, jawaban atau bantahan kepada, ya, al-mumatsilin yang menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Kemudian as-sami'ul basir, rad, merupakan yakni bantahan terhadap at-ta'til, al-mu'attilin, orang yang menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa huwas sami'ul basir. Allah SWT menetapkan bahwasanya dialah Allah SWT yang maha mendengar dan lagi maha melihat.
Ya. Jadi Allah mendengar dan melihat. Tapi tidak sama, jelas tidak sama antara pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Ya. Antara kita saja pendengaran kita tidak sama, penglihatan kita aja tidak sama. Ada yang masya Allah belum pakai kacamata, ya kan? Ada yang sudah pakai kacamata, ya kan? Tidak sama di antara kita. Ini aja antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana al-makhluk dengan al-khaliq? Tentunya adalah tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik. Kemudian kata Syekh hafizanallah wa iyyahu, ma'al imani bi ma'ani alfadhin nususi wa ma dallat alaih. Dengan mengimani makna-makna lafaz dengan nas tersebut, apa yang dari Allah SWT, apa yang dari Rasulullah SAW, yaitu yang kita amani, yang kita imani. Lafaznya semacam itu, ya. Lafaznya semacam itu, ya. Misalkan Nabi SAW mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, bahwasanya Allah SWT itu di malam sepertiga malam terakhir turun ke langit bumi. Turun, ya turun. Turunnya bagaimana? Ya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzil kok. Ya kan? Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah itu setiap malam turun ke langit bumi, ke langit yang kita bisa lihat ini. Sepertiga malam terakhir, setiap malam turun sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seraya Allah mengatakan, ya kan? Man yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan istijabahi. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Barang siapa yang memohon kepadaku, meminta kepadaku, aku akan berikan. Janji Allah SWT. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, pasti aku akan berikan ampunan. Ya. Pasti aku akan beri ampunan. Ini terjadi bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian setiap malam. Yang acap kali kita melalaikan waktu yang mustajab ini. Illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati azakumullah, Nabi SAW mengatakan yanzilu rabbuna. Ya, yanzilu rabbuna. Allah itu turun. Turunnya bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Yang jelas Allah itu turun sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan dinafikan karena Rasulullah menetapkan bahwasanya Allah itu turun setiap malam. Ya. Dan jangan disamakan seperti turunnya kita dari tangga itu, maaf. Tidak sama, ya kan? Turunnya Al-Khaliq dari sama ke sama dunia tidak sama. Tidak seperti turunnya kita dari tangga, tidak boleh, tidak boleh. Ya. Dan jangan menanyakan bagaimananya dan tidak boleh ditahrif, tidak boleh diselewengkan. Ya. Itu yang turun bukan Tuhannya, bukan Allah yang turun, rahmatnya. Ya Allah. Halus ya bahasanya ya. Halus enggak? Halus bahasanya. Yang turun itu rahmatnya. Tafsirun batilun. Tafsirun batilun. Ya. Ini namanya tahrif, itu namanya. Ya, ahli sunnah tidak boleh mentahrif. Yanzilu rabbuna, ya turun, ya. Turun Tuhan kita. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Yang datang siapa? Rabb kalian. Bukan rahmatnya, Rabb kalian yang datang. Ya, Rabbmu datang ya, pada hari kiamat ya, untuk lil hisab wal malaku saffan saffa, dan para malaikat berbaris-baris. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaznya apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nata'abbadu bihi, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz yang semacam itu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, perhatikan kata Syekh hafizanallah wa iyyahu, at-tamtsilu wa at-ta'tilu fi asma'illahi wa sifatihi kufrun. Ya, menyamakan Allah dengan makhluknya dan menafikan dalam nama-nama Allah SWT dan sifatnya adalah kekafiran. Kufrun. Ya,
Karena Al-Quran kenapa kok kufrun? Iya, karena Al-Quran ini datangnya mutawatir, secara mutawatir. Oleh karena ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya barang siapa yang tidak mengimani satu huruf saja, dia telah keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Satu huruf saja tidak diimaninya, maka dia telah kafir. Ya. Ya. Ini berbahaya sekali. Ya. Jadi Al-Quran datang kepada kita ini secara mutawatirun. Ya, tidak ada keraguan sama sekali. Harfan wa sautan. Hurufnya dan sautnya, suaranya semacam itu. Kita turun kepada kita, sampai kepada kita secara mutawatir. Baik. Kemudian kata beliau, amma tahriful ladzi yusammihi ahlul bid'ah ta'wilan, faminhu ma huwa kufrun ka ta'wilatil batiniyyati wa minhu ma huwa bid'atun dalalatun ka ta'wilati sifati nufatis sifati wa minhu ma yaqa'u khata'. Ya, adapun tahrif distorsi, ya, yang dinamakan oleh ahlul bid'ah itu ta'wil, maka hal itu adalah tahrif semacam itu. Minhu ma huwa kufrun, ada yang menuju kepada kekafiran, kekufuran, seperti ta'wilatil batiniyah, seperti penakwilan ahlul batiniyah. Ya, wa minhu ma huwa bid'atun dalalatun, dan di antara juga ada takwilat, ya, penafsiran-penafsiran yang bid'ah dalalah. Katakwilati nufatis sifat, seperti orang yang menafikan, tidak mau dengan sifat-sifat Allah. Allah Sami' Basir, ya, Allah Maha mendengar, Maha melihat, tapi tidak mempunyai sifat pendengaran, tidak mempunyai sifat as-sam' wal basar. Ini adalah menafikan. Ya, makanya ada termasuk bid'ah dalalah. Wa minhum ma yaqa' khata'. Ada juga tafsiran yang ada kesalahan, ya, kesalahan. Salisan. Atau berikutnya, yang keempat. Yang keempat, al-imanu bil malaikati al-kirami ijmalan wa amma tafsilan fa bima sahabihi ad-dalilu min asma'ihim wa sifatihim wa a'malihim bihasbi ilmi al-mukallifi. Beriman kepada malaikat, ya, beriman kepada para malaikat yang mulia, ijmalan secara global, ya, secara global. Wa amma tafsilan, adapun secara terperinci, fa bima sahabihi dalil, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam dalil yang sahih, min asma'ihim wa sifatihim, ya, wa a'malihim bihasbi ilmi al-mukallaf, dari nama-nama mereka dan sifat-sifat mereka dan pekerjaan-pekerjaan mereka sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh yang memberikan beban, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat ini adalah, ini makhluk Allah, akan dari apa? Nur, dari cahaya, dan tidak makan dan tidak minum, tidak berjenis laki maupun berjenis perempuan, ya. Dan para malaikat ini adalah junudullah, merupakan tentara-tentara Allah yang jumlahnya sangat banyak sekali, tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Wa ma ya'lamu junuda illa huwa. Tidak ada yang tahu tentang tentara-tentara Allah, itu para malaikat Allah SWT, karena jumlahnya sangat banyak sekali. Sebutkan dalam hadis, ya kan, yang sahih, bahwasanya ada di sama Baitul Ma'mur, yang mana di Baitul Ma'mur itu setiap harinya ada 70.000 para malaikat. 70.000 malaikat itu sholat di Baitul Ma'mur. Kalau sudah keluar, tidak masuk lagi. Dan itu terjadi setiap hari. 70.000 para malaikat sholat di Baitul Ma'mur, ya. Kalau sudah keluar, tidak masuk lagi, ganti nanti besok, ya, malaikat yang baru lagi, besoknya lagi ganti lagi malaikat yang baru lagi, besoknya lagi ganti. Subhanallah, betapa banyaknya. Itu semuanya adalah tentara-tentara Allah, dan tempat tinggal mereka ada di langit, ya. Makanya jangan macam-macam dengan Allah, karena tentara sangat banyak, ya. Jangan macam-macam dengan Allah. Wallah, ya. Bisa dibikin kepala, dibikin kaki bisa dibikin kepala.
kalau melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapapun dia di dunia ini, siapa yang mengalahkan Allah? Tidak ada bisa yang mengalahkan Allah. Ya. Hatta negara superpower pun ya, yang mengaku besar misalkan, cukup dengan virus saja gelabakan tentara Allah. Ya. Ikhwati azakumullah, jadi beriman kepada malaikat ini adalah merupakan rukun iman. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbil wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Semuanya itu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-285. Jadi ada nama-nama para malaikat. Siapa nama-nama para malaikat ini dan pekerjaannya? Seperti misalkan sebutkan dalam hadis, misalkan Jibril, ya, merupakan malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu, ya. Ada juga malaikat Mikail, ya, menyampaikan apa? Menentukan hujan. Israfil meniup sangkakala, ya. Ada juga malaikat Malik, penjaga neraka. Ada malaikat Ridwan, menjaga surga, ya. Ada Munkarun wa Nakir. Ada malaikat Munkar Nakir menanyakan nanti di kuburan, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. 3 pertanyaan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nanti di kuburan semuanya ditanya semacam itu. Tidak ditanya pangkatnya apa, ya, titelnya apa, kekayaannya berapa, tidak. Pertanyaannya 3 aja. Ya. Berapa anakmu, tidak ditanya semacam itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu, ya. Semua akan ditanya semacam itu. Jadi para malaikat ini berbentuk juga sifatnya, ya, beliau-beliau mempunyai ada yang bersayap 2, ada yang bersayap 3, ada yang bersayap 4, ya kan? Ada yang lebih, ada yang lebih, ya. Disebutkan oleh Allah Taala dalam surat awal, surat Fatir, ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi. Ikati rusulan, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatin, yang mempunyai sayap-sayap. Mathna wa thulatha wa ruba'. Apa? Mathna wa thulatha wa ruba'. Apa Bapak-bapak kok guyung-guyung mathna wa thulatha wa ruba'? Ya, maksudnya adalah malaikat itu mempunyai, punya sayap. Ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4, ya kan? Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala juga, ya, menambah pada ciptaannya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih dari 4 sayap. Ada bahkan ada yang mempunyai 600 sayap. Seperti Jibril alaihissalam mempunyai 600 sayap. Yang satu sayapnya itu Bapak Ibu, kesedal ufuk, menutupi arah barat dan timur. Satu sayapnya. Ini mempunyai 600 sayap. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Mempunyai 600 sayap. Ya. Dan malaikat ini, ya, hadir di tempat-tempat yang baik. Semuanya yang dari malaikat itu adalah baik. Semua yang di malaikat itu adalah baik-baik. Yang tidak baik tidak mau. Ya, di antaranya adalah malaikat itu tidak memasuki rumah yang ada apa? Ada gambarnya, ada patungnya, ya. Ada apa itu anjingnya. Itu malaikat tidak masuk itu. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innal baital ladzi fihi suwar la tadkhuluhul malaikatu. Muttafaqun alaih.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya rumah itu yang ada gambar-gambarnya, ada foto-fotonya, ya, foto dipajang, ya, anaknya jadi sarjana difoto dipajang, ya, bangga, ya, atau gambar-gambar apa, ya, foto-foto, baik itu yang tidak muncul, tidak berbentuk maupun yang berbentuk, ya. Apa gambar yang berbentuk itu? Seperti patung-patung, ya, yang ada di rumah-rumah itu, ya, boneka-bonekaan barang itu yang dipajang di rumah itu diambil itu, karena itu termasuk suap. Ya, mereka tidak masuk rumah yang ada foto-fotonya. Innal baita alladhi fihi suwar la tadkhulul malaikatu. Sesungguhnya rumah yang ada foto-fotonya, malaikat tidak memasuki rumah tersebut. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang lainnya Nabi SAW menyatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir. Sesungguhnya atau malaikat itu tidak akan memasuki sebuah rumah yang ada di dalam rumah itu kalbun, yaitu anjing, wala tasawir, dan gambar-gambar, foto-foto, ya. Yang bapak ibu yang di rumahnya ada foto-foto di dinding-dinding itu, ya, saran saya dilepas, ditanggalkan, diambil, taruh di lemari saja, ya, jangan digantung-gantung, agar rumah tangga kita kemasukan malaikah, ya. Dalam hal ini adalah malaikatur rahmah, ya, karena malaikat juga masuk, ya, malaikat yang bagian mencatat, yamin wa shimal, raqibul wa atid, itu akan masuk rumah kita walaupun ada gambar, mencatat terus, ya. Yang dimaksud tadi malaikat adalah malaikatur rahmah, malaikatur rahmah. Baik, ikhwati azakumullah. Kemudian yang kelima, wal imanu bil kutubi al munazzalati jami'iha, yaitu yang kelima, ya, poin yang kelima di sini, mengimani, halaman 11, mengimani dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT semuanya. Apa yang dimaksud dengan kitab-kitab di sini? Yaitu Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa, ya. Dari 5 tersebut atau 6 tersebut, yang paling baik adalah Al-Quran, ya, kemudian Injil dan Taurat. Dari 3 ini yang paling baik adalah Al-Quran. Yang paling afdal adalah Al-Quran, ya, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa paling baik? Ya, karena Al-Quran telah menjelaskan seluruhnya. Yang dulu, yang akan datang itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, sumber dari segala ilmu adalah Al-Quran. Kata Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat yang ke-89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kata Allah SWT, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Sungguh kami, kata Allah SWT, telah menurunkan Al-Quran ini sebagai apa? Menjelaskan segala sesuatu. Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, ya. Tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Al-Quran juga sebagai hudan, sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Ikhwati azakumullah, Al-Quran yang paling afdal. Disebutkan oleh Syekh hafizanallah wa iyyahu, wa anna al-Quran al-karima afdaluha wa nasikhuha, wa anna ma qablahu tara alaihi tahrif, wa annahu bidzalika yajibu ittiba'uhu duna ma sabaqahu. Bahwasanya Al-Quran al-Karim adalah merupakan yang paling afdal dan sebagai penghapus dari kitab-kitab yang sebelumnya. Taurat dan Injil sudah terhapus dengan Al-Quran, ya, ya, sudah terhapus dengan Al-Quran, sudah dihapus hukumnya, yang ada cuma Al-Quran. Wa anna ma qablahu tara'a alaihi tahrif, karena kitab sebelum Al-Quran yaitu acap kali terjadi tahrif,
yaitu penyelewengan, mendistorsi, tapi itu terjadi, tangan-tangan jahil sudah merubahnya, tidak asli lagi. Tapi kalau Al-Quran terjaga karena Allah Ta'ala sendiri yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini, ya, dan kami sendiri yang menjaganya. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tahrif wa tabdil. Ya, terjaga dari tangan-tangan jahil untuk merubahnya, tidak bisa merubah Al-Quran karena Al-Quran dihafal oleh kaum mukminin dalam diri-diri mereka, dalam hati-hati mereka. Ya, karena Allah sendiri yang menjamin untuk menjaga Al-Quran ini. Adapun kitab sebelumnya tidak ada jaminan. Oleh karena itu sudah banyak yang dirubah-rubah, yang ada cuman Al-Quran saja yang otentik sesuai dengan, ya, turun kepada Rasulullah SAW ila qiyamis sa'ah, ya, sampai nanti menjelang Al-Quran ini menjelang menjelang yaumul akhir, baru kembali kepada Allah, pulang pada Allah SWT menjelang hari kiamat. Baik, wa annahu bidzalika yajibu ittiba'u duna ma sabaqahu. Dengan demikian maka Al-Quran wajib untuk diikuti, lain dengan kitab-kitab sebelumnya. Baik, yang keenam, poin yang keenam. Al-imanu bi anbiya'illahi wa rusulihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihim. Wa annahum afdalu mimman siwahum minal bashar. Wa man za'ama ghairu dhalika faqad kafara. Yaitu yang keenam, mengimani dengan para anbiya Allah dan Rasulnya salawatullahi wasallam alaihim, wa annahum afdalu mimman siwahum minal bashar, bahwasanya para anbiya dan Rasul itu adalah manusia terbaik. Ya, manusia terbaik. Mana yang lebih baik, Rasul atau Nabi? Rasul lebih baik daripada Nabi. Ya, tapi Rasul dan Nabi adalah manusia terbaik daripada manusia selainnya. Ya. Wa man za'ama ghaira dzalika faqad kafara. Barang siapa yang beriktikad selain hal itu, maka dia telah kafir. Kafir. Wa ma sahha fi dalilu bi'ainihi minhum wajib al-imanu bihi mu'inan atau mu'ayyanan. Apa yang datangnya dari Al-Quran, dalil yang datangnya dari Al-Quran, ya, dalil yang dibawa oleh para anbiya wa rasul itu dalil yang benar, wajib al-imanu bihi muayyanan, maka wajib untuk diimani, ya, fardhu ain. Wa yajibul imanu bisairihim ijmalan, dan wajib untuk mengimani dengan seluruh para anbiya wa rasul, ya, secara global. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdaluhum wa akhiruhum wa anna Allah arsalahu lin-nasi jami'an. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terbaik, yang paling utama di antara para nabi dan rasul. Wa akhiruhum, dan beliau Rasulullah SAW merupakan rasul yang terakhir. Ya. Nah, Allah arsalahu lin-nasi jami'an, dan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu kecuali yaitu untuk sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam, bukan untuk orang Arab saja, tapi lil alamin, untuk seluruhnya, Araban wa ajaman, baik itu orang Arab maupun orang ajam, non Arab. Itu Nabi SAW diutus untuk, ya, untuk seluruh manusia, alam semesta ini, tidak terbatas, tidak terkhusus untuk orang Arab saja. Kemudian yang ketujuh, al-imanu binqita'il wahyi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengimani dengan terputusnya wahyu setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wahyu sekarang ini, ya, karena memang tidak ada nabi setelah beliau sebagai nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir. Wa annahu khatamul anbiya wal mursalin, dan beliaulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, ya. Wa man i'taqada khilafa dzalika kafara. Barang siapa yang meyakini selain hal itu, maka dia telah kufur. Baik. Jadi mengimani dengan para
nabi dan rasul. Nah, kemudian wal imanu bil yaumil akhir, yang ke-8, masih halaman yang ke-11. Wal imanu bil yaumil akhir, mengimani dengan hari akhir. Wa kullama sahha fihi min al akhbari wa bima yataqaddamuhu min al alamati wal asyrati. Mengimani dengan hari akhir dan segala sesuatu yang sahih, ya, dari kabar-kabar yang sahih. Wa bima yataqaddamu min al alamati wal asyrat, dan yang akan diawali dengan tanda-tanda, baik itu tanda-tanda kiamat besar maupun tanda-tanda kiamat kecil, ya. Tanda-tanda kiamat kecil sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Di antaranya diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menunjukkan sudah kiamat sudah dekat. Ya. Sudah dekat. Meninggalnya Rasulullah SAW juga, ya. Banyaknya fitnah, khususnya zaman sekarang banyak fitnah sekali. Fitnah dunia, ya, fitnatun nisa, banyak fitnah sekarang. Ya, fitnah kedudukan, harta benda, banyak fitnah. Keluarnya para pembohong-pembohong, dajjalin, dan orang-orang yang mengaku nabi, seperti waktu-waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu banyak orang yang mengaku nabi, ya kan, fulan dan si fulan. Wa kasratul kadhib, banyaknya berdusta, orangnya berdusta. Ya. Di antaranya juga adalah menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarnya kejahilan, banyaknya perempuan, ya. Banyaknya pembunuhan, banyaknya orang yang meninggal mendadak, ya, tanpa sakit, tanpa apa, ya, kena jantung koroner, waliyadzubillah, meninggal secara mendadak, ya. Macam-macam penyakit, ya, virus corona atau yang lainnya mendadak mati, ya. Tanda-tanda kiamat kecil. Sedikitnya lelaki, banyaknya perempuan. Terus apa lagi? Biduan wanita, banyaknya nyanyi-nyanyi, alat musik, ya, menyebarnya perzinahan, menyebarnya riba, sudah menyebar, ya. Rumahnya riba, kendaraannya riba, ya kan, motornya riba, mobilnya riba. Ini naudzubillah, menyebar riba, ya. Zaman sekarang ini. Terbukti dia itu adalah merupakan tanda-tanda kiamat kecil, ya. Dan yang lainnya. Ada juga tanda-tanda kiamat besar, seperti, ya, apa? Turunnya Isa Al-Masih Ad-Dajjal, turunnya Masih Dajjal. Ini tanda-tanda sudah kiamat, tanda-tanda besar ini sudah. Turunnya Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal dan berhukum dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Ya'juj wa Ma'juj, ya. Munculnya matahari dari arah barat. Turunnya Imam Mahdi, yaitu Muhammad bin Abdullah, dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya. Bisa dilihat, ya, kitab-kitab akidah, ya. Di antaranya yaitu kitab yang pernah saya terjemahkan, yaitu Intisari Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ini saya terjemahkan, ini dicetak tahun 2006, ya, 14 tahun yang lalu, kurang lebih, ya. Buku aslinya ini Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Salih Ahlussunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Azhari. Bisa dirujuk mungkin tentang hal ini, ya, dalam kitab yang saya katakan tadi itu. Baik. Ikhwati azzakumullah, kita lanjutkan di halaman 13. Saya lewati ini. Atau di halaman sebelumnya 12. Di halaman 12 disebutkan al-iman bima sahad dalilu alaihi minal ghaibati kal kursi wal arshi wal kursi wal jannati wan nari
yaitu mengimani dari dalil-dalil yang sahih dari permasalahan-permasalahan yang gaib, seperti al-arsh. Arsh ini makhluk Allah Ta'ala yang besar. Kursi kan besar ya, kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ard, kata Allah Ta'ala dalam ayat kursi, bahwasanya kursinya Allah Ta'ala meliputi langit dan bumi. Arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kursi tadi itu seperti apa? Kalung yang dilemparkan ke lautan pasir. Kalung yang dilemparkan ke lautan pasir. Kira-kira kalung itu kelihatan atau tidak, Bapak Ibu? Tidak kelihatan. Ya, itu besarnya arsy. Ya, itu besarnya arsy. Sangat-sangat besar sekali. Makhluk, ya, makhluk Allah SWT yang besar. Itu arsy Allah SWT. Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasanya Allah SWT bersemayam di atas arsy. Dan Allah SWT tidak butuh dengan arsy. Tidak butuh dengan arsy. Ya. Al-kursi demikian pula kursi, ya, al-kursi. Ini permasalahan yang ghaib. Ada al-jannah wan nar. Ada surga, ada neraka. Nanti di akhirat ada surga, ada neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Surga untuk orang-orang yang muttaqin as-salihin, ya, untuk orang-orang yang baik dan orang yang bertakwa. Sementara neraka untuk orang kafarah, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dari Yahudi dan Nasrani, abadatul awthan, yang menyembah berhala-berhala, semuanya dimasuk. Munafiqin masukkan dalam neraka. Yang kafir selama-lamanya sudah di neraka, selama-lamanya. Tapi kalau yang muslim, yang bermaksiat, ya, setelah dibersihkan kotorannya, dosa-dosanya tadi itu, tempatnya adalah di surga. Ujung-ujungnya nanti di surga, tapi harus dibersihkan dulu. Ya, seperti baju kotor dibersihkan dulu, diklorok, ya kan, disetrika, dibersihkan, baru bagus, baru masuk lemari. Ya, jadi mukmin yang bermaksiat disiksa dulu di dalam neraka. Tapi orang kafir selama-lamanya sudah, ya, selama-lamanya. Khuludun la mauta, selama-lamanya tidak ada kematian. Demikian pula ahli jannah, khuludun la maut, ya, kekal kalian di dalam surga, tidak ada kematian, dan di dalamnya kenikmatan, semuanya kenikmatan, tidak ada ketidak, semuanya nikmat, ya. Dan surga dan neraka sudah ada sekarang, sudah diciptakan oleh Allah SWT, dan kedua-duanya adalah abadi, selama-lamanya, tidak, ya, tidak apa itu, tidak fana, ya, tidak fana. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Allah SWT tentang para sahabat tadi itu, ya, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Ya, dzalikal fawzul 'adzim, selama-lamanya. Ya, jadi neraka selama-lamanya penghuninya bagi orang-orang kafir tidak bakalan keluar sama sekali dari nerakanya. Demikian pula untuk surga untuk orang muttaqin, ya kan, untuk orang yang bertakwa saja. Ya, mereka tidak akan keluar dari atau tidak akan mengalami kematian dalam surga tersebut, dan semuanya nikmat. Tidak ada ibadah, tidak ada sholat, ya kan, tidak ada ibadah di dunia ini, saat ini, sekarang dunia ini. Nanti di akhirat tidak ada, di surga tidak ada ibadah. Nikmat tok wis, isinya nikmat, ya. Dan nikmatnya tidak bisa diungkapkan dengan ungkapan. Hatta sefasih-fasihnya orang, sehebat-hebatnya dia berretorika, tidak bisa menjelaskan bagaimana nikmatnya surga. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh pandangan mata, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Ya. Nikmat yang luar biasa di dalam surga. Itu yang harus kita tempuh, yang harus kita upayakan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati azakumullah, ini semuanya adalah ghaib, ya, merupakan ghaibiyat. Ya, ini ada merupakan ghaibiyat, permasalahan-permasalahan yang ghaib, tidak bisa
dilihat oleh panca indera kita. Wa na'imul qabri ba'da bihi. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ya, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Wasirat wal mizan, ada sirat, ada mizan. Ini sirat. Manusia akan melalui sirat. Ya, yang di bawahnya itu jahanam. Ada yang seperti kilat jalan cepat sekali. Ada yang seperti orang menggunakan kuda. Ya, dan kecepatan seperti mengendarai kuda. Ada orang yang lari, ya kan? Ada orang yang berjalan. Ada yang merangkak. Ada yang baru ini keceblong langsung. Semuanya sesuai dengan amalnya masing-masing. Semuanya tergantung dengan amalnya di dunia masing-masing. Ya. Ada timbangan juga, ya, mizan akan ditimbang. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua yang beramal baik akan melihatnya. Beramal dengan perbuatan jelek, dia juga akan melihat amalnya. Semuanya ada barang siapa yang menanam dia akan menuai, ya. Dan ada timbang yang akan ditimbang, ya. Nah, wa man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang timbangannya kebaikannya lebih berat, nah maka dia akan mendapatkan kenikmatannya itu surga. Sebaliknya, ya kan, timbangan kebaikannya ringan, kejelekannya berat banget, maka tempatnya adalah di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Ya, neraka yang menyala-nyala. Wal'iyadzubillah. Semoga kita semuanya yang hadir mendengarkan dijauhkan dari Allah SWT dari nerakanya. Semoga kita semuanya dijauhkan dari nerakanya. Semoga kita semuanya dijauhkan dari nerakanya. Dan semoga kita dimasukkan oleh Allah SWT dalam surganya. Semoga kita dimasukkan oleh Allah SWT dalam surganya. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah SWT dalam surganya. Nas'alullahal jannata, nas'alullahal jannata, nas'alullahal jannata, wa na'udzu billahi minan nar, wa na'udzu billahi minan nar, wa na'udzu billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Qulu amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian wa ghairiha duna ta'wili syai'in min dzalika, dan selainnya tanpa mentakwil sesuatu apapun dari hal itu, ya, dari permasalahan-permasalahan yang gaib tersebut. Kemudian yang ke-12, ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamati fil jannati wa fil mahsyari haqqun wa man ankaraha aw awwalaha fa huwa zaghighun dhalun wa hiya lan taqa li ahadin fid dunya. Dikatakan oleh Syekh hafizanallahu wa iyyahu wa ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamati fil jannati wa fil mahsyari haqqun, bahwasannya kaum mukminin, ya, kaum mukminin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Di mana? Di surga dan di mahsyar. Hal itu adalah hak, itu adalah sesuatu yang hak, yang benar. Kaum mukminin nanti di surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di mana? Di surga. Untuk khusus siapa? Al-mu'minun. Karena surga memang untuk orang-orang muttaqin, untuk orang yang bertakwa, mukmin yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang ganteng, wajah-wajah yang molek, yang ganteng, berceria, bersinar, ya. Mereka, wajah-wajah tersebut, ya, akan melihat ke wajah Allah. Ila rabbiha nadhiratun. Wajah-wajah yang bersinar tadi itu, wajah yang ceria tadi itu melihat wajah Allah. Ya, melihat wajah Allah. Dalam surat Al-Qiyamah dilihat, surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22 23. Ya, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dan melihatnya dengan mata telanjang ini, mata kita ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih
diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana Anda melihat bulan ini. Ya, sebagaimana Anda melihat bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatihi, tidak akan berdesak-desakan di antara kalian untuk melihatnya. Ya, ada yang berdesak-desakan kalau melihat bulan purnama? Tidak ada yang berdesak-desakan. Semua melihatnya. Ya, nanti itu semuanya orang muttaqin akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Masuk surga adalah nikmat. Ada nikmat yang lebih besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lil ladzina asalul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna yaitu surga, wa ziyadah tambahan. Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling mengerti dengan tafsir Allah, dikatakan an-nadhar ila wajhillah, yaitu melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Demikian pula Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang lainnya, surat Qaf ayat yang ke-35, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazidun. Ya, bagi mereka adalah apa yang mereka kehendaki dalam surga tersebut. Waladaina mazid, dan kami mempunyai tambahan. Tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kaum mukminin muttaqin di dalam surga nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa man ankaraha aw awwalaha fa huwa zaghihun dalun. Barang siapa yang mengingkari hal itu, ya, atau mentakwilnya, maka orang itu adalah zaghih dalun. Maka orang itu adalah tersesat, ya. Maka orang semacam adalah tersesat, karena dalilnya sudah jelas gamblang sekali dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang mukmin itu akan melihat wajah Allah SWT di surga nanti. Ya, dari berbagai macam tingkatan surga semuanya melihat Allah Subhanahu Wa Taala, karena surga tidak satu tingkat, ada 100 tingkat yang mengatakan semacam itu. Ya kan, yang paling tinggi adalah Firdaus. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altullah al-jannata was'al firdaus. Apabila kamu mohon kepada Allah tentang surga, maka mintalah surga Firdaus. Fa inna a'lal jannah. Karena apa itu surga Firdaus itu adalah yang paling tinggi, ya. Nah, wa awsatul jannah, dan letaknya di tengah. Wa arshuha wa fawqa arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus itu adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azakumullah. Kemudian kata beliau, wa hiya lan taqa li ahadin fid dunya. Adapun melihat wajah Allah itu tidak mungkin terjadi di dunia. Mustahil seorang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya nanti di akhirat. Khusus untuk orang-orang ahlul jannah, al-muttaqin, ya. Semoga Allah SWT, ya, menjadikan kepada kita orang-orang yang memasuki surganya Allah SWT sehingga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, yang ke-14, al-mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa kullu mu'minin fihi minal wilayati biqadari imanihi. Orang-orang mukmin semuanya adalah awliya'ur rahman, para wali-wali Allah. Semua orang mukmin adalah wali-wali Allah. Wa kullu mu'minin fi minal wilayati biqadri imanihi. Dan setiap mukmin, ya, mempunyai tingkatan kewalian sesuai dengan keimanannya masing-masing. Ya. Karena Allah Taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-62-63, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah SWT, ingatlah bahwasanya semua para wali-wali Allah itu adalah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak mempunyai rasa takut, tidak mempunyai rasa khawatir, dan mereka tidak bersedih hati. Siapa itu? Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Siapa wali Allah itu? Allah Subhanahu wa taala yang mentafsirkan sendiri. Pertama, alladzina amanu, itu orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Ya, orang-orang yang beriman.
Ini dasar ini. Iman ini dasar. Ya. Rosmal yang pertama, yang tidak beriman tidak masuk ini. Yang tidak beriman tidak masuk. Alladzina amanu, yang kedua wa kanu yattaqun. Dan yang kedua, mereka itu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama Anda beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda adalah wali Allah. Anda adalah wali Allah. Ya, selama Anda beriman kepada Allah, ya, dengan keimanan yang bulat, dan Anda selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda adalah wali Allah. Anda adalah wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dua kriteria sebagai wali Allah. Ya, tidak selalu wali itu melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Oh, kan enggak situ. Tidak selalu semacam itu. Kadang-kadang maaf. Ya kan, maaf, sekali lagi maaf. Sebagian orang, ya, orang yang menganggap bertingkah laku aneh-aneh, wah itu wali ini. Nah, tidak. Menurut ayat ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan yang bertakwa itulah yang disebut dengan wali. Mosok wali nggone pasar itu. Maaf, di kota kami, ya kan, ada dikatakan orang setengah-setengah gila lah, orang saya katakan gila itu, ya kan, dikatakan wali, naudzubillah. Tempatnya di pasar tempat yang tidak baik, tempat yang paling tidak baik di pasar. Kan di situ ada banyak orang terjemur penipuan, ya kan, berkata bohong, ya kan, dan seterusnya. Kok tempatnya wali itu di pasar dulu? Tempat yang paling baik adalah rumah Allah, masjid. Ya. Ikhwati azakumullah. Jadi ini ayat ini jelas sekali bahwa kriteria seorang wali itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang bertakwa, yang beriman dan bertakwa. Baik. Kemudian kita lanjutkan. At-tauhid al-iradi at-talabi, tauhid al-uluhiyah. Salisan, ini yang ketiga, yaitu tauhid al-iradi, kehendak, at-talabi, yang diminta. Apa yang dimaksud di sini? Tauhid al-uluhiyah. Jadi tauhid nama lainnya tauhid al-uluhiyah, tauhid al-iradi at-talabi. Walaupun istilah ini hampir tidak digunakan, karena lebih umumnya adalah orang menggunakan tauhid al-uluhiyah. Tapi yang dimaksud dengan bahasa-bahasa ulama zaman dahulu adalah tauhidul iradi at-talabi. Karena memang itu yang dikehendaki oleh Allah, ya. Itu yang diminta oleh Allah SWT, itu beribadah kepada Allah SWT. Bahasa kerennya yang sekarang, bahasa yang zaman kita, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah. Dan ini adalah penting sekali, karena kita diciptakan oleh Allah Taala untuk ini, bapak-bapak, untuk ini, ibu-ibu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan yang pertama, disebutkan Allah Taala wahidun ahad la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa huwa rabbul alamin al-mustahiq wahdahu li jami'an wa al-ibadati. Bahwasannya Allah itu adalah esa dan tunggal, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, fi rububiyyatihi, dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, rububiyah itu yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan, orang yang memberikan rezeki, Allah yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah yang mengerjakan siapa? Allah, itu rububiyah Allah. Ya, af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang berhubungan dengan rububiyah. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah SWT dalam rububiyahnya, wa uluhiyatihi, dalam uluhiyah Allah SWT. Yang patut disembahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Ya, yang patut disembahnya Allah Subhanahu wa taala, wa asma'ihi wa sifatihi. Demikian pula tidak ada sekutu bagi Allah SWT dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah SWT. Wa huwa rabbul alamin, dan dialah adalah
Tuhan Rabb alam semesta. Al-mustahiqqu wahdahu li jami'an wa'il ibadati, yang berhak, ya, yang berhak untuk macam-macam atau seluruh macam-macam ibadah. Ya. Yang kedua, sarfu syai'in min anwa'il ibadati kad-du'a'i wal istighatsati wal i'anati wan nadhri wal dhabhi wat tawakkuli wal khaufi wal raja'i wal hubbi wa nahwiha li ghairillahi ta'ala syirkun. Ya, kata beliau, memalingkan salah satu macam dari bentuk ibadah, baik itu doa, ya kan, istighatsah, isti'anah, memohon pertolongan, an-nazar, menyembelih, tawakal, al-khauf, ar-raja, khauf yang khawatir, ar-raja berharap, al-hub cinta, dan yang lainnya dari macam-macam ibadah itu li ghairillah, ya, selain untuk Allah SWT. Apabila macam-macam ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah SWT, syirkun, itu adalah perbuatan syirik, dan syirik dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, sesungguhnya Allah Taala itu tidak mengampuni dosa syirik, tetapi mengampuni dosa selain syirik, liman yasha, bagi orang yang dikehendaki. Ya, maka jauhkanlah hati kita, diri kita dari kesyirikan, kita dan keluarga kita jauhkan dari kesyirikan, karena syirik ini adalah dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang mempersekutukan Allah SWT, Allah SWT telah mengharamkan dia, ya, mengharamkan surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya ada di neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada penolong, tidak ada seorang penolong pun bagi orang melakukan kesyirikan. Ya. Ayyan kana al-maqsudu bidzalika malakun muqarraban aw nabiyyan mursala aw 'abdan salihan aw ghairi dzalika. Apapun yang dimaksudkan, ya, baik itu seorang malaikat yang terdekat pun, nabi yang diutus pun, atau seorang hamba yang saleh, ya, diuntukkan beribadah kepada mereka, maka itu adalah syirik. Maka itu adalah syirik. Kadang-kadang, maaf, sebagian orang, ya, menyembah orang yang soleh, yang sudah meninggal, ya, menyembah. Dikatakan menyembah, tidak mau, ya kan, hakikatnya menyembah, ya, minta doa melalui orang yang sudah meninggal, ya. Ini nanti akan disebutkan, ya, pada poin yang lainnya. Baik. Kemudian yang ketiga, min usulil ibadati anna Allah Ta'ala yu'badu bil hubbi wal khawfi wal raja'i jami'an. Termasuk dari pokok beribadah atau rukun ibadah itu, bahwasanya Allah SWT diibadahi karena pertama al-hub, karena cinta. Karena cinta. Ya, yang kedua al-khauf, karena takut, khawatir. Yang ketiga ar-raja. Ar-raja, berharap. Ya, jami'an, tiga-tiganya ini. Tidak boleh salah satu ini, tidak boleh, harus tiga-tiganya. Al-hubbu wal khaufu wal raja'u, harus ini. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memperumpamakan tiga hal ini sebagaimana, yaitu kepala seekor burung dengan dua sayapnya. Ya, kepala burung yang tidak ada kepala, mati dia. Itulah al-hub. Adapun al-khawfu war raja'u bagaikan dua sayapnya. Kalau burung salah satu sayapnya aja tidak bisa berfungsi, maka mudah untuk diburu, ya kan? Maka dua-duanya harus berfungsi, yakni al-khaufu war raja'u. Beribadah kepada Allah semacam itu, kita beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah dan mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, keridhoannya dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Takut al-khauf, takut, khawatir kalau ibadah kita ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala kalau kita bermaksiat, ya. Ikhwati azakumullah, kalau seorang dalam keadaan sehat, ya, hendaknya dia mendahulukan dan memajukan apa? Janib al-khauf, takut, ya.
kondisi sehat, hendaknya kita ini takut kalau bermaksiat. Orang bermaksiat kan biasanya sehat kan? Sehat biasanya, ya bukan sakit. Orang sehat bermaksiat. Nah, tatkala dia mau walaupun mungkin juga orang sakit juga bermaksiat, tapi tatkala dia sehat, hendaknya dimunculkan khaufnya, takutnya, sikap takutnya pada Allah Taala, takut kalau kita bermaksiat akan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan roja itu dimunculkan? Tatkala kita sudah sakit. Maaf Ibu, ya kan? Kalau seorang itu sakit, biasanya ingatnya apa, Bapak? Ingatnya apa? Hah? Al-maut. Ingatnya adalah al-maut, mati guys. Ya. Nah, di saat itu kita munculkan ar-roja. Kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan apa yang sudah kita amalkan diterima, ya. Terimalah ya Allah. Kita berharap rahmat Allah SWT, berharap ya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwati azakumullah, ini penting sekali karena ini adalah merupakan dikatakan di usulul aqid atau usulul ibadah atau dengan bahasanya arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah. Tiga hal itu. Al mahabbatu wal khaufu war raja'u. Ya. Baik. Kemudian kata beliau wa ibadatuhu bi ba'dihha duna ba'din dalalun. Adapun seseorang yang beribadah kepada Allah dengan sebagian tambah yang lainnya, tidak tiga-tiganya, maka itu adalah tersesat. Tersesat, dalal itu adalah kesesatan. Qala ba'dul ulama'i, sebagian ulama mengatakan, man 'abadallaha bil hubbi wahdahu fa huwa zindiqun. Barang siapa yang mengabdikan diri kepada Allah, barang siapa beribadah kepada Allah dengan karena cinta saja, maka itu adalah zindiq. Ya. Zindiq adalah mulhid, orang yang mulhid, ya, orang kafir, zindiq. Iya. Orang zindiq, ini qur'an min mulhid. Kemudian yang kedua, wa man abadahu bil khaufi wahdahu fa huwa haruriyun. Barang siapa yang mengabdikan diri kepada Allah, barang siapa yang beribadah kepada Allah karena khauf saja, maka itu adalah haruriyun. Ya, haruriyun, yakni mu'taziliyun. Ya, mu'taziliyun, haruriyun. Orang Mu'tazilah, ya, atau orang al-khawarij, ya. Baik. Haruriyun, Mu'taziliyun atau Mu'taziliyun. Nah. Wa man abadahu bir rajai wahdahu fa huwa murji'iyun. Barang siapa yang menyembah Allah Taala karena roja saja, berharap saja, ya, maka orang itu adalah murji. Orang murji yang mengutamakan, ya, apa itu iman saja tambah beramal. Yang penting iman tambah beramal. Ini murji, atau mengakhirkan amalan daripada iman. Padahal amal itu adalah buah dari iman. Jadi iman buahnya adalah amal. Tidak bisa dipisah-pisahkan antara iman dengan amal. Ikhwati azakumullah. Nah, sunni yang bagaimana? Yang sunni yang beribadah kepada Allah SWT bil mahabbati wal khaufi war rajai. Itu sunni. Sunni itu adalah orang yang mengabdi kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT dengan tiga hal tadi itu. Bil mahabbati, karena cinta kepada Allah. Yang kedua karena al khauf, takut. Yang ketiga dengan ar-raja, ya, yaitu berharap. Ikhwati azakumullah. La ilaha illallah. Cepat banget. Kita lanjut ini. Sudah azan belum? Belum. Taib. Kalau ada pertanyaan ditulis saja ya. Saya lanjutkan. Al-imanu Rabi'an halaman 18. Al-imanu. Yang pertama, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Ya. Beriman itu adalah, keimanan itu adalah qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah qaul, ucapan. Ya, iman itu adalah perbuatan.
Ya, keimanan itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqusu. Ya, bertambah dan berkurang. Ada pasang surutnya Bapak Ibu. Keimanan ada pasang surutnya. Kadang-kadang naik keimanannya, ya kan? Tatkala dia rajin mengaji, ya. Rajin salat sunnah-sunnahnya, itu keimanannya lagi naik. Tatkala dia menurun keimanannya, loyo keimanannya, ya, males ngajinya, salatnya mulai agak terlambat, ya, masbuk terus salatnya, ya, berjamaah tapi masbuk, ya, berjamaah tapi masbuk, ya, atau malas, ya, malas mau menghadiri masjid taklim, malas. Ini adalah keimanan lagi loyo, lagi perlu diinjeksi semacam ini, ya, perlu diinjeksi. Jadi iman qaulun wa amalan yazidu wa yanqusu. Huwa qaulul qalbi wal lisan. Yang dimaksud adalah ucapan hati dan ucapan lisan. Ya, harus diucapkan dalam hatinya dan lisannya juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Kemudian disebutkan di sini, ya, wa man lam yuqirra bi syahadataini la yathbut lahu ismul imani wala hukmuhu la fid dunya wala fil akhirah. Barang siapa yang tidak menetapkan dengan dua kalimat syahadat, poin yang ketiga, barang siapa yang tidak menetapkan dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah la yathbut lahu ismul imani wala hukmuhu, maka bagi orang semacam itu tidak bisa disebut orang itu beriman. Orang tidak mengucapkan dengan dua kalimat syahadat, bagaimana ya disebut dengan beriman? Oleh karena itu Abu Thalib termasuk apa? Termasuk yang tidak beriman karena beliau tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu Nabi SAW datang pada beliau, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatul mahajub ya indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan saya jadikan bukti di hadapan Allah, ya. Tapi dia noleh kanan kirinya, dedengkot orang musyrikin, ya, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Dia lalu tidak mau mengatakan kalimat tauhid, tidak mau mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, ya, wa huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka Abu Thalib berada yaitu agama nenek moyangnya, yaitu agama Abdul Muttalib. Tidak mau mengucapkan fa'aba'anya kul la ilaha illallah. Beliau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dikatakan orang itu adalah beriman, ya. Jadi kalau orang itu tidak mengucapkan, menetapkan dengan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak bisa dikatakan itu sebagai orang mukmin, orang muslim, la fid dunya wala fil akhirah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian dikatakan di sini yang kelima, halaman 18, murtakibul kabirati la yakhruju minal imani. Orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari iman. Fa huwa fid dunya mu'minun naqisul iman. Orang yang melakukan dosa besar seperti apa? Membunuh, ya kan? Terus apa lagi? Berzina, ya kan? Minum khamr, wal iyadu billah, ya. Itu semuanya dosa besar, tapi orang yang melakukan hal itu adalah tidak keluar dari rel keimanan. Ya, tidak keluar dari rel keimanan. Fa huwa fid dunya mu'minun naqisul iman. Itu di dunia dinamakan orang mukmin, tetap orang mukmin, tapi imannya kurang. Karena dengan berbuat maksiat dia keimanannya semakin drop. Ya, keimanan semakin lemah. Wa fil akhirati tahta masyiatillahi in syaa ghafara lahu wa in syaa 'adzabahu. Adapun di akhirat bagi orang melakukan dosa besar itu di akhirat, maka itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, orang itu akan diampuni.
Apabila Allah SWT berkehendak lain, maka orang itu akan diadab sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mungkin menzalimi hambanya, ya. Kemudian dikatakan di sini wal muwahhiduna kulluhum masiruhum masirum ilal jannati wa in 'uzziba minhum bin nari min adabin wa la yukhladu ahadun minhum fiha qattu. Kata beliau, barang adapun orang-orang muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, semuanya akan kembalinya adalah akhir perjalanannya adalah di surga. Ini keuntungan bagi orang yang beriman, mentauhidkan Allah SWT, ya. Orang yang bertauhid semuanya adalah kembalinya adalah atau jalan akhirnya adalah di surga. Wa in 'uzzib minhum bin nari in 'uzziba min adabin. Walaupun dia mungkin diazab dulu di neraka karena dosanya dia. Tapi karena dia beriman, pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia nanti di akhirnya akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhladu ahadun minhum fiha qattu. Tidak ada seorang pun yang beriman itu dimasuk atau ditetapkan menjadi penghuni neraka selama-lamanya di neraka, tidak ada. Karena imannya tadi itu. Ini menunjukkan betapa mahalnya iman. Kita alhamdulillah Bapak Ibu semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang beriman. Semoga kita mati dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Karena iman ini tidak semua orang mendapatkannya. Keimanan tidak semua orang mendapatkan nikmat keimanan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang ada pada diri kita, dan kita memohon kepada Allah Taala agar ditetapkan oleh Allah Taala dalam keadaan iman sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya tentang keimanannya. Bisa jadi wal'iyadzubillah, bisa jadi orang itu mencabut keimanannya, jadi orang tersebut dicabut hidayahnya. Oleh karena itu Nabi SAW tidak lupa dengan berdoa, Rabb ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dua doa ini Bapak Ibu jangan dilupakan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga Allah SWT menetapkan kita dalam keadaan iman sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keenam, wala yajuzul qat'u li muayyanin min ahli al-qiblati bil jannati awin nari illa man thabata an-nassu fi haqqihi. Yang keenam, tidak boleh seorang pun, ya, untuk memutuskan untuk seorang person, ya, dari ahlul kiblah, itu orang mukmin, bahwasanya si fulan min ahlil jannah, si fulan min ahlin nar, ya, illa man thabatan nasu fi haqqi, kecuali kalau ada nasnya yang menetapkan bahwasanya si fulan itu adalah min ahlil jannah. Seperti Nabi SAW menentukan, ya kan, Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah. Ini pasti sudah, karena Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar di surga, Umar di surga, ya kan, Uthman di surga, Ali di surga. Itu karena nassan minan Nabi SAW, ya kan. Tapi kalau tidak ada nas, seperti kita ini semuanya ini tidak ada nas yang menjelaskan bahwasanya fulan bin fulan, ya, min ahlil jannah atau min ahlin nar. Tidak ada. Antum lihat saja dalam Al-Quran ini, tidak ada yang namanya fulan bin fulan, ya. Nama mas apa? Hah? Ilham. Ada tidak namanya Ilham dalam Al-Quran? Tidak ada, ya. Tidak ada. Dalam sunnah juga tidak ada. Jadi kita semuanya tidak ada yang disebutkan, ya. Jadi tidak ada jaminan. Ya, surga dan neraka itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita akan tahu bahwasanya apabila dia berbuat baik, insyaallah mudah-mudahan min ahlil jannah. Apabila sebaliknya dia berbuat perbuatannya jelek semuanya, jahat semuanya, buruk semuanya, bisa jadi itu indikasi orang itu adalah min ahlina. Tapi memutuskan pasti tidak punya hak kita, tidak punya hak.
kecuali kalau nasson, ada nasnya, ya kan? Ada nasnya, ya. Seperti tadi itu contohnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Itu nassan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pasti masuk surga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-mubasysyirin bil jannah. Ada 10 orang, di antaranya 4 orang tadi itu di kalangan para sahabat yang pasti dijamin masuk surga, ya. Lanjut apa selesai? Masih banyak sebenarnya ikhwati azakumullah, tapi ini mungkin yang bisa disampaikan, ya. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan sampai menunggu azan. Baik. Yang kelima, Al-Qur'anu wal kalam. Ya. Al-Qur'anu kalamul, halaman ke-20. Al-Qur'anu kalamullah hurufuhu wa ma'anihi. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah. Hurufuhu wa ma'anihi, huruf-hurufnya itu dan makna-makna itu adalah merupakan kalam Allah. Munazzalun ghairu makhluqin, bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan, ya, bukan makhluk. Al-Qur'an ini bukan makhluk, ya, tapi kalam Allah ghairu makhluk. Harus ada kata-kata ghairu makhluk, itu harus. Al-Qur'an ini adalah kalam Allah ghairu makhluk. Al-Qur'an ini adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Bukan makhluk, ya. Kalau antum mengatakan kertasnya Ustaz, iya, baik kertasnya iya rek. Kalau kertasnya iya, makhluk buatan manusia, ya kan? Tapi ucapannya ini adalah bukan makhluk. Tatkala saya membacakan, ya, Alif Lam Ra tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Huruf-huruf ini adalah kalamullah ghairu makhluk. Huruf-huruf ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalamullah bukan makhluk, ya. Nah, tertulis di dalam mushaf ini makhluk, kertasnya iya buatan manusia, tapi tulisannya ini, huruf-hurufnya yang diucapkan tadi itu bukan makhluk. Kalamullah ghairu makhluk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah semacam itu. Harus ada takyid ghairu makhluk, bukan makhluk. Bukan makhluk, ya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dari Allah lah, mulanya dari Allah, karena ini adalah firman Allah, ya, turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Wa ilaihi ya'ud, dan dia akan kembali kepada Allah SWT. Nanti sebelum menjelang hari kiamat sudah tidak ada orang yang membaca Al-Qur'an kembali. Ya, kalau sudah kembali Bapak Ibu, antum buka ini pote wisan, karena apa-apa ya sudah pulang Al-Qur'an ini. Ya. Pulang ke Allah sudah. Karena tidak ada yang membaca Al-Qur'an sudah. Wal'iyadzubillah. Ya. Nangis antum. Buka ini pote, ya, tidak ada. Sudah pulang. Al-Qur'annya pulang. Wa ilaihi ya'ud, kepada Allah Subhanahu wa taala akan pulang Al-Qur'an. Kapan ini? Menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat, ya. Wa huwa mu'jazun dalun ala sidqi man ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an sebagai mukjizat, sebagai dalil kebenaran orang yang datang dengannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahfuzun ila qiyamis saah, ya, ila yaumil qiyamah, dan Al-Qur'an ini dijaga sampai yaumul qiyamah, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga dan menjaminnya. Tidak ada tahrif wala tabdil dalam Al-Qur'an, tidak ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya, ya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kitabullah ini. Yang kedua, Allah Ta'ala yatakallamu bima sya'a, mata sya'a, kaifa sya'a, wa kalamuhu ta'ala haqiqatun biharfin wa sautin wal kaifiyatu la na'lamuha wa la nakhudhu fiha. Allah
Allah Subhanahu wa taala berbicara ya bima syaa, dengan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Mata syaa, kapan Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Taala berbicara. Kaifa syaa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara, Allah Subhanahu wa taala akan berbicara. Wa kalamuhu ta'ala haqiqatun biharfin wa sautin, dan adapun firman Allah SWT hakikat, bukan khayalan, itu hakikat ya, bukan khayalan. Biharfin wa sautin, dengan hurufnya, dengan suaranya ya. Tatkala saya membaca ya innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, suara tadi itu, hurufnya dan suara yang diungkapkan itu adalah merupakan kalamullah. Adapun suara yang sampai dengar itu suara saya, bukan suara Allah. Tapi yang diungkapkan tadi itu hurufnya, ya kan, hurufnya dan suaranya itu adalah suaranya Allah. Bisa difaham? Yang saya baca tadi suaranya siapa? Suara saya, saya ngaji kok. Tapi hurufnya, ya kan, dan suaranya seperti itulah Allah SWT ya berbicara. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba ila akhirih. Ya. Allah SWT berbicara dengan huruf-huruf tadi itu. Ya, dengan huruf-hurufnya dan suaranya. Wal kaifiyah la na'lamuha, adapun caranya bagaimana Allah Taala berfirman-Nya tidak tahu kita. Ya, kita tidak ada yang tahu. Ya, karena Rasulullah SAW tidak menjelaskan kepada kita. Ya, wala nakhudhu fiha, dan kita tidak boleh memaksakan untuk tahu, untuk menggali tentang masalah ini, tidak boleh. Ya, tidak boleh menggali permasalahan ini. Tapi kita yakin bahwasannya itu adalah firman Allah. Ya, ada kalam Allah ghairu makhluk biharfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Nah, kemudian yang keempat, man ankara syai'an minal Qur'ani aw idda'a fi naqs aw ziyada aw tahrif fa huwa kafirun. Barang siapa yang mengingkari sesuatu dari Al-Quran, atau dia mengaku bahwasanya Al-Quran ada kekurangan, ada tambahannya, ya kan, ada perubahan, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Maka dia kafir. Jelas sekali. Kenapa kok kafir? Iya, karena ini sampai kepada kita mutawatir yang tidak mungkin ada kesepakatan di antara orang-orang yang menyampaikan itu sepakat untuk berbohong. Tidak mungkin, karena mutawatir. Ya, oleh karena ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwasanya barang siapa yang mengingkari dari Al-Quran satu huruf saja, ya, atau ada kekurangan saja dalam, atau ada tambahan, atau ada perubahan dalam Al-Quran, maka orang itu adalah kafir. Karena tidak yakin dengan Al-Quran ini. Ya, tidak yakin. Al-Quran berapa juz? 30 juz, 114 ayat. Ada yang makkiyah, ada yang madaniyah, dan semuanya itu adalah merupakan kalamullah ghairu makhluk. Kalamullah ghairu makhluk, tidak ada kekurangan. Ya, tidak ada kekurangan dan tidak ada penambahan. Kita yakin semacam itu. Ya, karena ya yakin. Kenapa? Allah sendiri yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Coba ada berapa penekanan itu? Inna itu menunjukkan pengukuhan. Sungguhnya kami telah menurunkan. Inna nahnu nazzalna, pakai fi'il madhi lagi. Ya. Bagaimana? Menunjukkan apa? Penekanan yang berikutnya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ya, wa inna lahu lahafidun. Kami juga yang akan menjaganya. Berapa penekanan dalam ayat tersebut? Ya, bahwasanya betul-betul Allah Taala menjaga. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa merubah Al-Quran, karena ini terjaga. Allah Taala yang menjamin ila qiyamis saah. Tidak ada. Ada yang bisa menambah atau mengurangi Al-Quran? Coba. Wal asri, coba antum ambil wawunya. Tidak bisa. Al asri. Kuping nggak bisa. Al asri. Wal asri innal insana fi khusrin. Ya. Jadi ikhwati azakumullah, tentang Al-Quran, yakni macam itu, saya pikir karena waktulah yang membatasi kita, ya, dan alhamdulillah
tidak ada yang bertanya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa difahami semuanya dari alif sampai ya, dari A sampai Z bisa difahami. Jazakumullahu khairan, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami mohon maaf tidak bisa menyelesaikan ya permasalahan ini ya, karena ini memang baku, bahasanya baku yang harus dijelaskan sebenarnya, dan ini mencolot ya karena keterbatasan waktu, tapi itu pun juga belum bisa sampai juga ya karena keterbatasan kami juga dan keterbatasan kesempatan dan waktunya. Tapi semoga yang disampaikan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Ya, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yakinlah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi wa minasyaitan. Wa astaghfirullahal azim wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.